Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Nah, minggu ini kita akan membicarakan satu tema yang penting, tapi yang saya pikir cukup jarang dibicarakan di zaman ini. Kita akan membicarakan soal Dia, Tuhan, harus semakin besar, harus semakin dimuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui hidup kita. Dan kita harus makin apa? Makin kecil, makin berkurang. Nah, mengapa hal ini jarang dan mungkin sedikit janggal bagi kita Bapak Ibu sekalian? Karena begini, pada dasarnya kita ini adalah manusia yang melihat keberhasilan, kesuksesan, pencapaian yang baik itu dari apa? Kelebihan, kelimpahan. Bukan kekurangan loh, benar gak Bapak Ibu sekalian? Bukan kekurangan. Kita sebagai manusia itu melihat keberhasilan, pencapaian yang baik itu dari apa? Sesuatu yang lebih, berkelebihan, kelimpahan, oh itu kita katakan berhasil. Bukan kekurangan loh, benar gak Bapak Ibu sekalian? Kecuali mungkin orang diet ya. Kalau orang diet begitu ya, berat badannya makin berkurang itu apa? Keberhasilan. Wah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu point of view kita. Itu sudut pandang kita Bapak Ibu sekalian. Jarang sekali kita mengukur suatu keberhasilan dari sebuah kekurangan. Jarang sekali. Kita mengukur segala hal yang kita anggap itu suatu pencapaian, keberhasilan dari kelebihan. Kalau bisa melebihi target. Nah begitu ya bahasanya. Itu yang umumnya kita inginkan. Nah akan tetapi dalam banyak hal Bapak Ibu sekalian, point of view atau sudut pandangnya Tuhan itu bisa berbeda loh. Bisa berbeda. Ayub mengalami musibah yang begitu tidak mengenakkan dalam hidupnya. Siapa manusia yang ingin mengalami kondisi yang kurang, tidak nyaman dalam kesesakan? Siapa Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Pasti tidak ada. Tapi dari sudut pandang Tuhan, hal itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan agar Ayub belajar ikut pengaturannya Tuhan. Ikut pengaturannya Tuhan. Belajar percaya bahwa pada akhirnya keadilan dan kebaikan Tuhan itulah yang akan berjaya atas setiap musibah yang ia alami. Ayub diajar melalui hal itu Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus Bapak Ibu sekalian dalam 2 Korintus 12 ayat 7 mengatakan begini. Ada duri dalam dagingku yang begitu mengganggu dia. Begitu mengganggu dia. Kemudian dikatakan sudah 3 kali aku berdoa. Tuhan tidak jawab sesuai dengan keinginan Paulus. Siapa sih yang ingin mengalami Bapak Ibu sekalian suatu masalah dalam hidupnya? Suatu duri dalam dagingnya? Ayo siapa yang ingin Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Kita bisa saja seperti Rasul Paulus yang berdoa agar apa? Duri dalam daging kita ini segera Tuhan singkirkan. Dan bisa saja Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. Ketika Paulus mengalami duri dalam dagingnya, Tuhan berkata apa? Kamu harus belajar bergantung hanya kepada kasih karuniaku. Dan ini semua supaya engkau tidak meninggikan diri. Paulus itu orang hebat loh Bapak Ibu sekalian. Ada nggak kemungkinan Paulus untuk meninggikan diri? Melihat penyataan Tuhan? Ada. Tapi Tuhan kasih duri dalam daging supaya engkau tidak meninggikan diri. Nah Bapak Ibu sekalian kita harus belajar bahwa apa yang kita anggap lebih itu belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Dan sebaliknya apa yang kita anggap kurang, itu selalu hal yang buruk. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Bisa saja apa yang lebih justru tidak diperkenan oleh Tuhan. Mungkin karena kita bisa jadi melupakan Tuhan dalam kelimpahan kita. Bisa enggak Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa saja karena itu kita membuat kita untuk meninggikan diri. Bisa enggak? Bisa. Sebaliknya hal yang kurang itu tidak selalu hal yang buruk. Sekalipun tidak kita inginkan.
Tapi dari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita jadi belajar untuk percaya dan bergantung, berserah kepada Tuhan. Bukankah itu baik Bapak Ibu sekalian untuk iman kita? Saya pikir itu baik, itu baik. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa ketika itu adalah Tuhan yang mereka-rekakannya untuk kita, maka di tengah kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, Tuhan sanggup menjadikannya karya yang mulia. Amin gak Bapak Ibu sekalian? Amin. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita adalah manusia yang punya keinginan. Kita punya keinginan. Dan tidak jarang Bapak Ibu sekalian, keinginan itu adalah suatu ambisi, keinginan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu yang lebih, dan lebih lagi. Kita tidak puas Bapak Ibu sekalian, kita tidak puas dengan hasil yang segini-gini saja. Tidak puas. Dan kita ingin apa? Mendapatkan hasil yang apa? Lebih lagi dong. Harus lebih lagi. Kita tidak puas dengan pengakuan, pujian dari orang yang kita rasa pujiannya kok menunjukkan hasil karya saya belum maksimal ya. Kita ingin mendapatkan pengakuan yang lebih. Kita ingin mendapatkan pujian yang lebih. Sebuah keinginan yang mendorong kita untuk mengusahakan segala hal kita upayakan untuk apa? Kita mendapatkan sesuatu yang lebih, dan lebih lagi. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu membuka usaha, Bapak Ibu ingin mengeluarkan modal yang apa? Sekecil-kecilnya kan, prinsip ekonomi kan begitu. Sekecil-kecilnya begitu ya untuk mendapatkan apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya dong. Tidak mungkin ada orang yang ketika membuka usaha dia berpikir begini, oh saya mau mengeluarkan modal sebesar-besarnya, kemudian ya enggak apa-apa saya ingin mendapatkan keuntungan yang sekecil-kecilnya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian ya. Sekalipun yang namanya realita ya, orang buka usaha ya kadang bisa cuan begitu ya, kadang juga bisa buntung nggak Bapak Ibu sekalian? Bisa juga. Yang namanya usaha kadang kan butuh kesabaran, kerja keras, baru bisa balik modal. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Dan bagi saya, keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, lebih indah, lebih berkembang, lebih maju, itu hal yang penting loh untuk kita pikirkan. Jadi boleh saya simpulkan begini ya Bapak Ibu sekalian. Manusia yang terus ingin, kita adalah manusia yang ingin terus berkembang. Untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Itu saya dan Bapak Ibu sekalian. Apakah hal ini adalah salah Kak Yudi? Apakah keliru? Keinginan itu Bapak Ibu sekalian pada dirinya sendiri tidak salah. Tidak salah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ingin lebih mulia, hal yang lebih mulia, yang lebih besar, lebih maju, lebih berkembang. Tidak salah. Tapi begini syaratnya, apabila keinginan itu Bapak Ibu sekalian kita lakukan dengan motivasi, cara, tujuan yang tepat. Motivasi, caranya, kemudian tujuannya yang tepat. Mengapa Bapak Ibu bekerja dengan giat? Motifnya apa Bapak Ibu sekalian? Oh, bagi kita yang berkeluarga, oh saya ingin agar anak-anak saya bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik. Jadi saya bekerja dengan baik. Mungkin motifnya begitu. Caranya bagaimana? Ya saya coba buka usaha catering, misalnya begitu ya. Saya bekerja dengan jujur, dengan giat, caranya begitu. Tujuannya apa? Oh saya ingin anak saya bisa menyelesaikan nanti pendidikannya dengan baik. Dan ke depan ia bisa hidup mandiri, bisa bekerja dengan baik. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian begini. Tetapi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita harus punya satu kesadaran. Kesadaran yang lebih, yang penting. Di sini dikatakan bahwa kesadaran itu adalah dalam semua yang saya lakukan, dia harus makin besar. Dia harus makin dimuliakan. Dia harus makin ditinggikan. Dia harus makin diagungkan, dia harus makin bertambah, dan aku harus makin berkurang, makin kecil. Bapak Ibu saya tidak anti ya dengan kesuksesan ya Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya keberhasilan. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bisa saja memakai keberhasilan kita untuk pelayanan yang lebih luas, benar gak? Pelayanan butuh dana gak Bapak Ibu sekalian? Butuh. Nah kalau Bapak Ibu sekarang diberkati, saya bersyukur Bapak Ibu sekarang. Mungkin saya itu cara Tuhan untuk memperluas pelayanan kita. Bisa saja Tuhan memberikan kita keberhasilan dalam hal finansial, keuangan kita, harta benda yang lebih.
Supaya apa? Kita bisa lebih banyak lagi memberkati orang. Bisa enggak Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa saja Tuhan percayakan kita suatu jabatan yang cukup tinggi dalam suatu perusahaan, organisasi dalam masyarakat, jabatan politik, apapun itu, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang dunia lebih efektif lagi. Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak anti ya Bapak Ibu sekalian dengan yang namanya hidup kita semakin berhasil, semakin besar, semakin baik, semakin untung, hidup yang lebih, dan lebih lagi. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, ada satu godaan yang besar, yang berdiri di ambang pintu dan ia sangat menggoda kita untuk melakukannya. Godaan itu bernama kesombongan. Godaan itu namanya apa Bapak sekalian? Kesombongan. Apakah artinya kesombongan menurut Alkitab Bapak Ibu sekalian? Kesombongan dalam pandangan Tuhan adalah sikap di mana manusia itu membanggakan pencapaiannya tanpa mengakui campur tangan Tuhan. Saya pernah memberikan sedikit penjelasan ya, misalnya dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5, Tuhan sampai berkata begini, terkutuklah orang yang apa Bapak Ibu sekalian? Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kesombongan di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian bukan sekedar tindakan aktif kita membanggakan secara berlebihan apa yang menjadi hasil pencapaian kita. Akan tetapi kesombongan dalam pandangan Alkitab adalah ketika kita hidup, melakukan ini dan itu, dan kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Maka itu sudah termasuk kesombongan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kita berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, saya bisa tanpa Engkau. Saya bisa tanpa Engkau. Jadi saya tidak perlu datang kepada Engkau. Dan Tuhan akan berkata Bapak Ibu sekalian, hidupmu itu loh hanya sebentar saja. Jikalau nyawamu diambil hari ini, apa yang bisa Engkau banggakan? Tidak ada. Tidak datang kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, maka itu termasuk kesombongan di hadapan Tuhan. Ngomong-ngomong soal kesombongan Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang tidak pernah tergoda untuk menyombongkan diri? Ada? Apakah ada dari antara kita yang selama hidupnya tidak pernah merasa sombong? Saya ingat Bapak Ibu sekalian ada satu guyonan ya, guyonan yang kalau dipikir-pikir lucu juga sebetulnya. Guyonannya begini, nanti ya kalau misalnya kamu ingin pamer, wah ingin nyombongkan diri ya, ingin pamer nih, ingin cerita sesuatu begitu ya, dan membuat orang lain kesannya jadi minder, begitu ya. Jadi minder, jadi merasa di bawah level, begitu ya. Caranya mudah. Sini tak ajarin. Mau tak ajarin gak Bapak Ibu? Sini tak ajarin ya. Pertama-tama ngomongnya mesti begini. Misalnya ya kita punya mobil sport mewah begitu ya. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di kota Kediri. Ngomongnya gampang Bapak Ibu, ngomongnya gampang. Mau pamernya gampang, ini niatnya memang pamer ya. Gampang Bapak Ibu sekalian. Ngomongnya begini, misalnya sama teman ya. Bro, bukannya saya sombong ya. Ah, kau sudah ngomong loh. Bukannya saya sombong ya. Begitu ya, terus cerita-cerita. Kau sudah ngomong dulu loh ya. Mau dipraktikin tuh Bapak Ibu, jangan. Kau sudah ngomong loh. Sudah. Ayo Bapak Ibu jujur, ketika kita mengucapkan kalimat demikian. Ini saya ya. Ada nggak rasa bangga ingin disanjung orang lain? Ada ya, rasa dibangga ya. Sedikit banyaknya mungkin ada. Bapak Ibu kita harus akui bahwa kesombongan itu sangat mudah untuk kita lakukan. Dan firman Tuhan berkata begini dalam Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu kita harus terus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, apa artinya dia harus makin bertambah. Dia harus makin diagungkan, dia harus makin dimuliakan. Tapi aku apa? Harus makin berkurang, harus makin kecil. Di dalam setiap keberhasilan dan pencapaian kita.
Mari kita belajar Bapak Ibu sekalian, kita buka Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 sampai dengan 31, firman Tuhan akan saya bacakan dan Bapak Ibu sekalian silakan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang, itu maksudnya Tuhan Yesus, di seberang, dan yang tentang dia, engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, kata Yohanes, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang begitu spesial. Dia spesial sekali. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada suatu jeda yang sangat panjang antara tulisan-tulisan atau pekerjaan nabi-nabi di perjanjian lama dengan kedatangan Tuhan Yesus. Itu jaraknya sekitar 400 tahun. Jadi bayangkan Nabi Maleaki, kitab-kitab perjanjian lama selesai, kemudian kan menunggu nubuatan datangnya Mesias. Itu sekitar 400 tahun. Nah selama 400 tahun Bapak Ibu sekalian, itu adalah masa keheningan. Hening sekali. Kenapa masa keheningan disebut masa keheningan? Karena tidak ada nabi yang diutus ke Israel. Tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sama sekali Tuhan berfirman kepada umatnya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada, dan seolah-olah Tuhan itu diam selama 400 tahun. Diam selama 400 tahun. Nah, dan selama itu umat Tuhan itu begitu menantikan sekali. Ayo datang seorang nabi. Terutama ayo datanglah Mesias yang membawa pembebasan bagi orang-orang Yahudi. Mereka begitu rindu sekali Bapak Ibu sekalian. Datangnya seorang nabi atau Mesias. Lama setelah itu tiba-tiba apa? Muncullah Yohanes Pembaptis. Yang menyerukan pertobatan bagi umat Israel. Orang-orang mulai bertanya Bapak Ibu sekalian pada waktu itu. Loh siapa Yohanes Pembaptis ini? Apakah jangan-jangan dia Mesias yang dijanjikan? Jangan-jangan dia Mesias, pembebas umatnya dari belenggu dosa. Orang-orang mulai bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias? Yohanes Pembaptis. Yohanes bersaksi apa Bapak Ibu sekalian? Tidak, aku bukan Mesias. Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Raja, bagi Tuhan semesta alam, bagi Sang Mesias. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika orang menyangka bahwa Yohanes ini adalah Sang Mesias yang akan datang, ia tidak mengambil keuntungan Bapak Ibu sekalian. Yohanes tidak mengambil keuntungan untuk disanjung dan dianggap penting. Yohanes Pembaptis tidak mengambil keuntungan dan berkata, ya memang aku Mesias itu. Nah Bapak Ibu sekalian, Yohanes berkata dengan terus terang, aku bukan Mesias itu. Aku hanyalah seorang yang mempersiapkan
karpet merah, jalan bagi sang Mesias itu. Membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Aku tidak layak. Di hadapannya, aku bukan siapa-siapa. Tidak ada hal yang bisa aku sombongkan. Justru aku tidak layak di hadapan Tuhan. Orang bisa saja menganggap aku penting. Orang bisa saja mengira-ngira saya ini tokoh terkenal. Begitu ya. Tokoh terkenal mirip zaman siapa begitu. Orang bisa menyanjung saya atas pencapaian saya. Tapi di mana di saat orang-orang mengarahkan pandangannya kepada saya, maka segera saya harus mengarahkan pandangan mereka untuk memandang kepada kemuliaan Tuhan. Itulah tugas Yohanes Pembaptis. Dan itu tugas kita Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak Ibu, dia Tuhan harus makin apa? Makin besar, makin bertambah. Kita harus apa? Makin kecil, makin berkurang. Di saat orang mulai menyanjung kita, seolah-olah semuanya ditujukan kemuliaan itu bagi kita. Maka seketika Bapak Ibu sekalian, hati kita itu harus diarahkan kepada Tuhan. Dan kita harus bersaksi bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita raih, semua yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, adalah semata-mata karena siapa? Tuhan. Di sanalah kita sedang meninggikan Tuhan. Di sanalah kita sedang menyatakan, dia semakin besar. Dia semakin besar dan aku semakin kecil, semakin berkurang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup bagian ini dengan mengajak kita untuk melihat dari kacamata Injil. Dalam Yohanes pasal 20, ayat 20 sampai 28, di sana dikatakan demikian. Pada suatu ketika, datanglah ibu dari anak-anak Zebedeus. Maksudnya di sini adalah anak-anak yaitu Yohanes dan Yakobus. Datanglah mereka sujud di hadapan Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, apakah yang kau inginkan? Kemudian ibu Yohanes dan Yakobus berkata begini, Guru, tolonglah angkat anak-anak saya ini menjadi orang penting di dalam kerajaan-Mu. Duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kananmu, yang satu duduk di sebelah kirimu. Kan ini orang penting Bapak Ibu sekalian, posisi yang penting. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan, artinya penderitaan, kesukaran yang harus dialami oleh Tuhan Yesus untuk memulai era yang baru yaitu kerajaan Kristus? Ibu Yohanes dan Yakobus menjawab, dapat. Oke? Memang kamu akan minum cawan yang akan kuminum. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus memang mereka akan alami. Para murid akan alami kelak. Akan tetapi Bapa yang menilai segala sesuatunya. Bapa telah menyediakan posisi yang layak bagi orang-orang yang Dia pilih, bagi orang-orang yang berjerih lelah untuk Tuhan dalam kerajaan Kristus kelak. Nah, mendengar hal itu Bapak Ibu sekalian, para murid yang lain itu menjadi marah. Lah, kalau kalian duduk sebelah kanan kirinya, kami duduk di mana? Gitu mungkin ya pikirannya ya. Apa mereka lebih penting daripada kami? Jangan begitu dong, kan begitu ya mungkin ya. Kita juga punya hak kan yang sama, begitu mungkin pemikiran para murid waktu itu yang lain. Sehingga mereka marah, kira-kira seperti itu. Anehnya Bapak Ibu sekalian, kemudian Tuhan Yesus berkata begini. Lihatlah, para pemimpin dunia itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Mereka melakukan sekehendak hati mereka. Dia namanya raja ya, pemimpin ya. Akan tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu tidaklah demikian. Jikalau ada orang yang ingin menjadi besar, ingin dipandang besar di hadapan Tuhan, hendaklah ia menjadi apa? Seorang yang melayani. Seorang pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di hadapan Allah, hendaklah ia menjadi apa? Bos, pemimpin. Tidak, menjadi apa? Hamba. Hamba yang melayani. Menariknya di akhir Tuhan Yesus berkata begini. Inilah teladanku. Inilah teladanku yang kuberikan kepada kalian. Bapak Ibu, bukankah teladan Injil adalah bagaimana Allah yang maha besar itu Bapak Ibu sekalian,
maha mulia itu tidak mempertahankan statusnya yang mulia itu, melainkan apa Bapak Ibu sekalian? Yang mengesampingkan segala kemuliaannya. Yang mengesampingkan segala kemuliaannya dan menjadi apa? Tuhan Yesus menjadi apa? Seorang hamba. Menjadi seorang pelayan. Di mata manusia, bagaimana mungkin sosok yang maha tinggi adanya. Allah pencipta segala sesuatunya Bapak Ibu sekalian, yang maha mulia itu, yang tidak terbatas itu, yang kudus adanya, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang itu, turun dari tahtanya. Turun dari tahtanya yang mulia itu Bapak Ibu sekalian, datang ke dunia ciptaannya yang rusak. Datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi yang menolak dia, yang menghakimi dia, bahkan yang menyalibkan dia. Tuhan Yesus menjelaskan, lihatlah, aku yang maha mulia, yang berdiri di atas tahta kemuliaan, Allah segenap alam semesta ini. Aku yang layak menerima puji-pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan, kemasyuran, turun ke dalam dunia sebagai hamba yang melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teladan Injil mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin besar di hadapan Tuhan, maka kita harus semakin berkurang. Artinya apa? Menjadi seorang pelayan, seorang hamba yang melayani. Bapak Ibu sekalian, bagi saya ya, apa keuntungannya melayani Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya dikatakan keuntungan melayani itu adalah melayani itu sendiri. Masih mau melayani enggak? Bagi saya Bapak Ibu sekalian, melayani itu suatu anugerah dari Tuhan. Apalagi yang perlu saya tuntut Bapak Ibu sekalian? Apalagi yang perlu kita tuntut? Pengakuan dari manusia? Pujian dari manusia? Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Maka firman Tuhan berkata, kita ini hanya hamba-hamba yang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tidak lebih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dalam semua kehidupan dan pelayanan kita, arahkan Bapak Ibu sekalian, arahkan. Segala kemuliaan itu hanya bagi Dia saja. Hanya bagi Dia saja. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berkata, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik banyak orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bapak Ibu sekalian, kiranya hanya Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan. Dia harus makin besar. Saksikan itu dalam hidup kita, dalam segala apa yang kita raih, pencapaian kita. Nyatakan hanya kemuliaan bagi Dia, hanya karena Dia. Dan biarlah kita semakin berkurang, dan biarlah kita semakin menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.